Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang sama hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Kiai Haji Sarkini Sidi. Beliau ini kakak Kiai Haji, kalau saya HK, hampir Kiai. Belum sampai kampungnya kakak. Yang terhormat para pejabat struktural, kepala bidang, mungkin tadi ada Pak Kabak TU, para kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara, para madrasah, para pejabat fungsional, seluruhnya yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama tentu mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkenannya pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu di tempat ini. Saya bisa ketemu dengan para bapak dan ibu guru, utamanya yang saya lihat walaupun hari terakhir seluruhnya masih semangat. Insya Allah tambah. Alhamdulillah. Tapi kalau disuruh nambah lagi hari kayaknya nggak mau ini. Sudah ingin pulang juga kelihatannya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan selamat kepada Bapak Ibu seluruhnya yang telah mengikuti kegiatan yang penting, tentu dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan kapasitas para pendidik, dan juga bagaimana tata kelola organisasi satuan pendidikan itu juga harus meningkat. Karena kita tahu bahwa salah satu instrumen penting pembangunan bangsa ini adalah dari pendidikan. Jadi kita sepakat terhadap itu. Nah karenanya performa pendidikan itu harus senantiasa kita jaga dan harus diisi oleh para guru, para pendidik yang juga senantiasa semangat meningkatkan kompetensi dan juga kualitasnya. Jadi nggak ada rumus kalau ada organisasi maju di dalamnya kok aparaturnya tidak maju. Nah, ingat sekarang sistem kerja kita misalnya, sistem kerja kita itu kan dalam aspek penilaiannya itu akan ditentukan pertama justifikasi terhadap stratifikasi terhadap organisasi kita adalah sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Kiai Haji Sarkini Sidi. Yang kami hormati Bapak Kabak TU, Kabid Pendidikan Islam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota yang hadir, para pejabat struktural, pejabat fungsional, para pengawas dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkenannya pada sore hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka kegiatan rapat koordinasi pengawas madrasah dan PAI tahun 2023 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin mengawali dengan bahwa jabatan pengawas, Bapak Ibu seluruhnya merupakan jabatan yang strategis dan jabatan yang penting untuk mendorong kemajuan pendidikan Indonesia ini. Dan kita tahu bahwa pendidikan Indonesia merupakan pilar utama dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia ini. Artinya kalau pendidikannya maju, bangsanya maju. Pendidikannya maju didukung oleh guru dan juga pengawas yang maju. Nah, karenanya kita semua harus betul-betul sama-sama maju, mulai dari diri sendiri, memahami tugas dan fungsi, serta juga memahami betul apa yang harus dilakukan dalam kerangka untuk mendorong kemajuan bangsa ini melalui pendidikan. Bapak Ibu sekalian, di aspek yang lain saya kira tantangan pendidikan kita juga tidak sederhana. Karena kita tahu bahwa indeks ataupun grade dari pendidikan kita Indonesia dalam banyak hal juga masih perlu untuk didorong lebih maju lagi. Dan madrasah termasuk juga pendidikan agama, utamanya yang ada di sekolah, ini
ini merupakan salah satu pilar penting yang saya pikir kalau dalam konteks regulasi kita, ya, pendidikan agama apapun termasuk agama Islam, ini adalah menjadi salah satu aspek yang penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa, termasuk mewujudkan tujuan dari pendidikan di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan selalu disertai dengan aspek yaitu keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Katanya pendidikan agama menjadi pilar utama, di dalamnya banyak sekali nilai-nilai yang mesti diinternalisasi bagi para peserta didik kita. Dan saya ingatkan juga dalam pendidikan kita, pembelajaran agama atau pendidikan agama termasuk di madrasah akan berhasil bila mana Bapak Ibu guru, para pengawas bersatu padu memberikan atau melakukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan, tujuan-tujuan pembelajaran. Saya tadi sampaikan bahwa pendidikan agama ini syarat akan nilai. Nilai itu maknanya adalah sesuatu yang dimaknai sebagai pedoman hidup, sebagai jalan hidup, juga sebagai hal-hal yang dipandang penting untuk dilakukan dan juga tidak dilakukan bagi para peserta didik kita. Strategi untuk menginternalisasi nilai-nilai dalam konteks yang lebih konseptual atau dalam konteks yang lebih filosofis, bahwa nilai-nilai itu bisa diinternalisasi bagi peserta didik kita bila mana ada pengalaman-pengalaman langsung oleh para siswa. Artinya nilai bisa bersifat empiris. Saya mohon maaf ya, agak akademik ini karena bisa dari IAKN. Kalau sifatnya empiris, bahwa nilai agama dipandang bagus, dijiwai oleh peserta didik itu berangkatnya dari pengalaman atau dari sesuatu yang langsung dialami oleh siswa, berarti strategi pembelajaran kita harus mengarah pada pendekatan-pendekatan yang sifatnya empiris, praktek-praktek. Karena pendidikan agama tidak semata untuk pengetahuan, tetapi ada aspek sikap dan aspek perilaku. Karena jangan heran kalau pendidikan, ya, di sekolah agama, di madrasah belum secara optimal mewujudkan para insan ataupun manusia paripurna yang betul-betul memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang sama dengan yang semestinya ada. Atau kalau dalam istilah psikologi itu disebutnya masih terjadi split personality, kepribadian yang pecah. Jadi ini haram, tapi tahu bahwa itu nggak boleh, tetap aja dilakukan. Nah, itu namanya split personality atau double morality, kepribadian ganda. Satu waktu akan bisa bersikap positif, tapi satu waktu juga akan sebaliknya. Inilah tantangan yang saya sampaikan di awal tadi tentang pendidikan agama yang syarat dengan nilai-nilai. Perlu kita dorong dengan strategi yang sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, artinya guru punya tantangan luar biasa menghadirkan cara dan strategi atau aspek metodik yang terbaik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Begitu. Nah, inilah saya kira pengawas dalam hal ini bisa melakukan supervisi, memberikan mentoring, memberikan arah terhadap juga para pengajar dan pendidik untuk bisa mengoptimalkan cara-cara terbaik di dalam pembelajaran. Nah, ini juga bisa melalui pemanfaatan teknologi informasi atau sumber-sumber belajar yang saya kira sekarang itu banyak. Silakan untuk secara kreatif membuat teknologi pembelajaran, media pembelajaran, perangkat pembelajaran apapun yang saya kira dalam rangka untuk memaksimalkan tujuan dari pendidikan agama. Pengawas artinya harus sama dengan guru atau bahkan di atasnya. Dan pengawas itu juga memiliki yang disebut dengan pola pengawasan klinis. Supervisi klinis itu maknanya seperti dokter, mendiagnosa penyakit bahkan mengetahui secara detail apa inti permasalahannya dan mampu memberikan treatment yang terbaik untuk menjawab permasalahan secara tepat. Supervisi klinis, secara klinik kita sebagai pengawas berarti harus memahami betul inti permasalahan dan sekaligus menjawabnya bersama-sama dengan guru dan juga pengawas yang lain untuk diskusikan. Asosiasi profesi, MGMP, KKG juga dioptimalkan untuk
pengawas juga dioptimalkan dalam rangka meningkatkan profesi guru maupun pengawas itu sendiri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang selanjutnya ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sebagai aparatur sipil negara kita ini perlu dan mesti selalu mengingat nilai-nilai dasar, nilai kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Ya, jadi poin pentingnya adalah aparatur itu memiliki peran dan fungsi yang tidak ringan sesungguhnya, tapi bukan berarti kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Jadi ASN perlu didorong untuk senantiasa meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan kompetensi kita, baik kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial, maupun kompetensi teknis. Teknis kepengawasan berarti harus dimiliki oleh para pengawas. Dan saya pikir Bapak Ibu sekalian, dengan semakin banyaknya jenis jabatan fungsional di kita, ini akan semakin memudahkan kita untuk secara mandiri bisa mengoptimalkan peran kita sesuai dengan jabatan yang kita emban. Mengapa demikian? Sekarang ada 32 jenis jabatan fungsional di Kementerian Agama. Secara nasional 200 lebih jenis jabatan fungsional. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, ada yang sebagai pengawas, guru, tadi sebelum ini ada dosen, ada arsiparis, analis kebijakan, perencana, analis APBN, macam-macam. Ada kurang lebih 32 di Kementerian Agama, pengembang teknologi pembelajaran, dan seterusnya. Yang seluruhnya saya pikir adalah kita sedang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa kompetisi ini kesan kayak orang bermusuhan, beda. Jadi kompetisi itu bukan bermusuhan atau berhadapan. Jadi bedakan persaingan dalam makna kompetisi dengan bermusuhan. Nah, karenanya jangankan dalam konteks jabatan fungsional, jabatan struktural juga ada seleksi dan jabatan pimpinan tinggi misalnya. Itu kan kompetisi juga. Kompetisi artinya hanya orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mampu menampilkan kompetensi yang terbaik untuk bisa menduduki jabatan yang semestinya digunakan kewenangannya untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan bahwa kita seringkali melakukan kaitan dengan tugas-tugas dan fungsi kita itu tidak maksimal. Mengapa demikian? Karena seringkali kita merasa cukup dengan apa yang sudah bisa diberikan. Kehadiran dipandang cukup, padahal masih bisa lebih daripada itu. Jadi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan kompetensi, ada yang disebut dengan potensi. Potensi mestinya kalau dia potensinya maksimal, kompetensinya didorong juga ke titik optimumnya. Kalau uji kompetensi Bapak Ibu nilainya 9 atau nilainya 8, kompetensinya 8 padahal potensinya 10, ya tentu harusnya didorong sampai pada tingkat optimumnya. Yang saya ingin sampaikan, potensi itu ada potensi akademik atau potensi intelektual. Ini pengawas juga perlu mendorong peningkatan kompetensi intelektualnya, karena guru pun juga ada kompetensi profesional. Bagaimana seorang guru itu juga meningkatkan kemampuan ajarnya, utamanya pemahaman terhadap materi ajar. Kalau misalnya kita tidak memahami materi ajar kita, guru sosiologi misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang sosiologi ini tidak dikaji, dipelajari, diupdate, tentu akan ketinggalan. Kompetensi profesionalnya berarti kurang. Nah, ini potensi intelektual kita ini dikembangkan terus. Yang belum studi silakan studi lanjut. Yang kompetensinya perlu ditingkatkan melalui pelatihan silakan dilakukan melalui pelatihan. Yang kedua adalah potensi kepribadian. Potensi kepribadian personality tadi yang saya sampaikan, agar semangat kita, etos kerja kita juga meningkat. Kepribadian kita mencerminkan karakter profesi kita. Gimana sih karakter pengawas itu? Harus bisa dirumuskan. Profilingnya itu seperti apa? Nah, itulah saya kira Bapak Ibu sekalian, tentu perlu kiranya kita juga memiliki atau mengembangkan potensi kepribadian kita. Karena kita semua adalah seorang profesional, yaitu kita memiliki profesi dan keahlian. Harus ahli. Yang ketiga adalah potensi kinerja. Tadi saya sampaikan,
kinerjanya mesti didorong lebih naik lagi. Kalau kompetensi kita pada standar tertentu, potensi yang lebih tinggi harus didorong up lagi untuk bisa mencapai titik optimum. Karena kita tahu apa yang kita lakukan tidak semata-mata sebagai kewajiban kita dalam kaitan tugas dan fungsi, tetapi ada nilai-nilai ibadah. Bapak Ibu yakin itu bahwa dalam profesi kita ada nilai-nilai ibadah yang bahkan di situ intangible, tidak tersentuh atau invisible, tidak terlihat, tapi nilai-nilainya, rohnya, spiritnya itu ada. Jadi ada sisi yang sifatnya fisikly, tapi juga ada sisi yang sifatnya psikis atau jasmani, ada rohani. Nah, yang rohani ini terus kita gali bahwa dalam profesi kita terkandung nilai ibadah dan itu akan memberikan nilai tambah terhadap diri kita. Ketika kita yakin itu, berarti kita akan semakin meningkatkan atau memberi nilai tambah terhadap diri kita agar derajat kita akan lebih tinggi. Nah, begitu. Jadi semakin yakin ya, kita tidak boleh biasa-biasa saja. Mesti menjadi profil dan figur yang luar biasa, karena ada nilai ibadah yang akan kita berikan kepada masyarakat, kepada umat melalui profesi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, tadi Pak Kamil sempat titik terkait uji kompetensi, ini sudah masuk uji kompetensi. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan juga aspek pegawai sedikit saja, bahwa kami itu memiliki 5 sasaran strategis kepegawaian. Potret ini bisa kita adaptasi dalam konteks organisasi kita, unit kerja kita. Pertama, sistem merit. Sistem merit itu maknanya adalah tata kelola SDM, tata kelola ASN yang saat ini itu menempatkan ASN itu pada tempat yang adil, yang berkedudukan sama. Kalau Bapak Ibu baca, sistem merit itu adalah tata kelola organisasi pemerintah yang memperlakukan adil kepada setiap ASN, tidak atas dasar latar belakang apapun, termasuk suku, agama, ras, jenis kelamin, dan seterusnya. Maknanya apa? Ada 3 indikator utama dalam sistem ini. Kualifikasi, kompetensi, kinerja. Kalau kompetensi yang baik, tentu harus diberikan tempat yang terbaik. Ya, kinerjanya maksimal, ya, diberikan ruang juga untuk bisa promosi. Ini terkait dengan pola karir. Jaminan inilah yang diutamakan atau nilai-nilai utama di dalam sistem merit dalam tata kelola organisasi kita. Yang kedua, asesmen gender. Tadi yang Pak Abdul sampaikan. Kami ini membangun pusat asesmen. Semua proses sekarang itu kaitan rotasi, mutasi, promosi, termasuk pemetaan kompetensi melalui asesmen. Kalau Bapak Ibu ikut kemarin survei untuk indeks profesionalisme dan moderasi beragama, salah satu tujuan adalah pemetaan. Tapi di sisi lain itu adalah profil setiap ASN. Profilnya ada di situ. Nah, karenanya asesmen ini menjadi penting, uji kompetensi ini penting. Sehingga dari standar mana kita akan memulai untuk meningkatkan kompetensi setiap ASN, dimulai dari uji kompetensi, dimulai dari asesmen. Betul bahwa belum semua ASN mendapatkan kesempatan untuk mengikuti asesmen karena kapasitasnya memang yang belum bisa secara simultan kita lakukan bagi setiap ASN. Sehingga 3 tahun terakhir misalnya setelah mengikuti asesmen harus melakukan asesmen kembali. Profesi juga begitu, makanya ada sertifikasi. Sertifikasi itu sesungguhnya konsepnya adalah seseorang harus memenuhi standar atau strata tertentu. Ketika sudah tidak memenuhi standar lagi, sertifikasinya harus dievaluasi. Profesi itu kan begitu. Sama terhadap asesmen tadi itu. Jadi karenanya Bapak Ibu nggak usah merasa kok asesmen kesannya memberatkan, apalagi yang mau dilihat dari diri saya. Padahal asesmen itu adalah sebagai tools, sebagai alat, sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara kita. Jadi yang sedang kita lakukan berbagai metode termasuk di pelatihan. Diklat itu sekarang mengembangkan MOOC, Massive Open Online Course. Jadi kursus atau pelatihan yang online
masif, artinya dalam jumlah yang besar, dengan mengembangkan e-learning. Pengawas juga bisa mengembangkan e-learning dengan para guru agar bisa secara cepat, mudah menjawab peningkatan kompetensi apa misalnya kompetensi teknis apa yang dibutuhkan dan terus dikembangkan. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, standar layanan. Standar layanan bagi pengawas terhadap yang diawasi juga harus meningkat. Nah, mesti ada SOP-nya. Kunjungan misalnya setiap kapan, dalam kondisi tertentu meningkatkan melakukan supervisi bagi para guru itu seperti apa standarnya, layanannya seperti apa, dan dibuat indikator-indikator keberhasilannya, ada pengukurannya. Dengan demikian kita bisa melihat apa permasalahan, apa yang harus dilakukan, treatment apa yang harus diberikan, dan dilakukan proses evaluasi. Dengan demikian Bapak Ibu betul-betul akan merasa fungsi-fungsi dan peran pengawas itu luar biasa. Yang keempat, apps atau digitalisasi. Artinya di sisi pengawasan Bapak Ibu juga bisa mengembangkan digitalisasi pengawasan yang saya kira eranya sekarang adalah e-government, electronic government, untuk mempermudah. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu menjadi prasyarat dalam sistem kerja baik. Kerja kolaboratif, kerja dinamis, berorientasi hasil, prasyaratnya adalah digitalisasi harus dilakukan, baru efektif kerja itu. Yang terakhir, regulasi. Saya kira ini terkait dengan regulasi yang tidak relevan, tidak sesuai, juga kita lakukan proses evaluasi. Poin utamanya Bapak Ibu, mari kita tetap semangat dalam profesi ini, karena sesungguhnya profesi yang kita tekuni, profesi yang kita miliki saat ini adalah amanah terbaik buat kita semua, dan apalagi kita berikan nilai tambah. Itulah yang disebut dengan profesionalisme, yaitu menjadikan karakteristik yang kuat bagi setiap profesi yang kita miliki untuk menyampaikan, menampilkan yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan senantiasa mengharap ridha Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, rapat koordinasi pengawas madrasah dan PAI tahun 2023 di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.